Ya, sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia karena di pasal 70 kalau nggak salah ya, di Undang-Undang DKJ itu dinyatakan undang-undang ini berlaku sejak ditandatanganinya keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Kepresnya belum ditandatangani, artinya ibu kota Republik Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Ya kan? Jakarta maksudnya. Nah, karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Kepres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Kepres kan harusnya gubernur daerah khusus Jakarta, ya kan? Begitu juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, daerah pemilihan DPD-nya, itu sama. Nah, memang yang kemarin terlewat itu, sehingga perlu untuk disempurnakan, mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nanti. Itu yang pertama. Loh, kan di Undang-Undang DKJ itu dinyatakan berlaku setelah Kepresnya ditandatangani, ya kan? Sehingga juga proses pemilihannya saat ini adalah memilih gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu masih seperti itu. Akan tetap sama setelah nanti, ini kan revisi, nanti setelah disahkan nanti juga tetap masih harus menunggu Kepres gitu ya Pak? Ya masih harus tetap menunggu Kepres. Ini coba antisipasi jangan sampai, karena kan menjelang pemilu nih, menjelang pemilihan kepala daerah di tanggal 27. Nah, supaya tidak menimbulkan kesimpan siuran, ini yang dipilih gubernurnya siapa, gubernur daerah mana. Nah, sudah jelas bahwa yang dipilih itu adalah gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Tapi otomatis setelah Kepresnya ditandatangani, nomenklatur daerah khusus ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta beralih menjadi daerah khusus Jakarta. Oke ya? Oke. Keputusan tingkat satunya di jam 3. Saya nggak tahu, tergantung panjanya. Kalau saya kan ikut panjanya, kita ikut aja. Kalau pemerintah, kalau panjanya cepat selesai, cepat kita selesaikan. Jadi saat ini Jakarta masih Ibu kota negara Republik Indonesia. tapi ada kemungkinan presiden ini akan terpilih sebentar lagi. Ya tergantung presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di ibu kota Nusantara, ya kan? Karena kan kalau sudah ditegaskan bahwa nanti legislatifnya, yudikatifnya sudah harus ada di sana, sehingga nanti betul-betul layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu bisa bekerja di sana. Artinya sudah ada info pembicaraan awal nggak akan segera ditandatangani oleh Presiden kapan? Tergantung kesiapan infrastruktur, ya kan? Pak Menteri, kemarin kan Pak Prabowo sempat menyinggung supaya IKN dikejar dalam 3-4 tahun. Apakah Kepres ini ditandatangani setelah 4 tahun selesai itu semua? Ya kalau itu kan udah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa Kepres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur pendukung minimal, infrastruktur minimal dari 3 cabang kekuasaan itu udah terbangun. Oke ya. Meskipun pembangunannya membutuhkan waktu 4 tahun. Iya meskipun itu. Kita berharap mudah-mudahan sebelum yang ya 20 itu bisa selesai. Ya. Jadi saat ini bukan berarti ibu kota negara Indonesia ada dua ya, di Jakarta dan IKN? Enggak lah. Sama tetap. Nya dikaji. Jadi itu yang di undang-undang lama itu nggak disebutkan, sehingga disisipkanlah 4 pasal itu. Pak, berarti ini penegasan selama Kepres tadi belum keluar, berarti Jakarta ini masih ibu kota? Masih ibu kota. Berarti kalau untuk IKN sendiri statusnya sudah ibu kota, Pak? Belum. Berarti Belum. ibu kota Indonesia masih Jakarta? Masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di undang-undang IKN bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan peraturan presiden. Jadi nanti begitu Kepresnya atau Perpresnya itu terserah nanti Bapak Prabowo, ketika itu siap maka akan dibuat Perpres tentang pergantian perpindahan ibu kota.